Kita akan pelajari mengenai legal personality organisasi internasional. Yuk kita simak. Apa sih itu legal personality? Legal personality adalah karakteristik bagi suatu organisasi internasional untuk mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum internasional dan mengajukan klaim internasional. Pada Mahkamah Internasional, hal ini tercantum dalam Advisory Opinion of the Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, yang menyatakan bahwa organisasi adalah orang internasional yang merupakan subjek hukum internasional dan mampu memiliki hak dan kewajiban internasional, serta memiliki kapasitas untuk menjaga hak kami dengan mengajukan klaim internasional. Kriteria legal personality organisasi internasional menurut hukum internasional. Yang pertama, merupakan organisasi internasional publik yang permanen. Organisasi tersebut dibentuk oleh perjanjian internasional, dilengkapi dengan organ, dan diatur menurut hukum internasional. Yang kedua, adanya pembagian kewenangan hukum dan tujuan antara organisasi tersebut dan negara anggotanya. Organisasi itu mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat anggotanya dan bisa mewakili kepentingannya sendiri dalam forum internasional, misalnya untuk ikut dalam suatu perjanjian internasional. Yang ketiga, kewenangan hukum tersebut berlaku tidak hanya di sistem nasional satu atau beberapa negara, tetapi juga berlaku di lingkup internasional. Organisasi tersebut mempunyai kapasitas untuk bertindak dalam lingkup internasional. Apakah semua organisasi internasional memiliki legal personality? Jawabannya adalah tidak. Tidak seperti negara yang secara otomatis memiliki personalitas hukum, tidak semua organisasi internasional memiliki personalitas hukum. Sebagai contoh, The British Commonwealth atau Persekutuan Negara-Negara Persemakmuran Inggris, meskipun dikatakan sebagai organisasi internasional, namun tidak memiliki personalitas hukum atau legal personality. Yang membedakan lembaga ini dengan negara-negara anggotanya. Sebuah organisasi mungkin eksis tapi tidak mempunyai badan atau organ, dan tujuannya jelas untuk dikategorikan sebagai personalitas. Selanjutnya, apakah legal personality sebuah organisasi internasional mencantumkan traktat pendirinya? Personalitas hukum sebuah organisasi internasional dapat secara jelas dicantumkan dalam traktat pendirinya. Sebagai contoh organisasi internasional yang mencantumkan personalitas hukum dalam traktat pendirinya, Uni Eropa, Pasal 210 Perjanjian Roma 1957 dan Pasal 4 Ayat 1 dari Statuta Roma 1998 dari Mahkamah Pidana Internasional. Namun, harus dipahami bahwa meskipun sebuah organisasi internasional tidak mencantumkan secara jelas dalam traktat pendirinya, tidak berarti organisasi internasional tersebut tidak mempunyai personalitas hukum internasional. Pernyataan secara jelas dalam traktat pendirian dapat diberikan kejelasan status dari organisasi internasional tersebut bagi negara lain non-anggota. Jika negara non-anggota meragukan kompetensi dari organisasi dalam melakukan hubungan internasional, maka pengaturan yang jelas dalam traktat pendirian akan sangat membantu. Menjawab keraguan ini, organisasi internasional yang mencantumkan secara jelas dalam traktat pendirinya tentang personalitas hukumnya, maka tidak diragukan lagi bahwa organisasi tersebut berstatus sebagai subjek hukum internasional dibandingkan dengan organisasi yang tidak mencantumkan dalam traktat pendirinya. Terdapat 3 teori utama legal personality organisasi internasional menurut hukum internasional. Yang pertama adalah teori subjektif atau teori keinginan. Teori ini menjelaskan bahwa personalitas hukum dari organisasi internasional tersebut berasal dari keinginan negara yang dinyatakan secara eksplisit, yang biasanya diwujudkan dalam sebuah perjanjian internasional yang konstitutif. Teori ini mengakui personalitas hukum organisasi internasional tidak penuh seperti negara, namun terbatas pada hak dan kewajiban yang secara jelas dinyatakan dalam instrumen organisasi yang memuat pendelegasian kedaulatan negara-negara anggota kepada organisasi. Selanjutnya, terdapat teori objektif. Teori objektif mengatakan bahwa sejauh organisasi internasional tersebut bekerja secara mandiri, maka organisasi internasional ini dikatakan telah mempunyai kemauan terlepas dari pengaruh atau kemauan negara-negara anggota organisasi sebagai pembuatnya. Dengan demikian, organisasi tersebut secara ipso facto merupakan subjek hukum internasional. Menurut teori ini, legal personality dari sebuah organisasi internasional itu tidak tergantung pada maksud atau keinginan dari negara-negara anggotanya,
Tetapi, hal ini merupakan suatu hal yang melekat pada organisasi berdasarkan hukum internasional. Artinya, ketika sebuah organisasi internasional memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai organisasi internasional, maka secara otomatis organisasi internasional tersebut memiliki personalitas internasional. Selanjutnya, ada teori implisit atau fungsional. Menurut teori implisit atau teori fungsional ini, sebuah organisasi internasional mempunyai hak yang diperlukan untuk mencapai tujuannya, meskipun hak tersebut tidak terdapat dalam traktat konstituennya. Teori ini berpendapat bahwa organisasi internasional mempunyai suatu personalitas hukum perolehan yang merupakan akibat dari status yang ada pada organisasi. Secara eksplisit ataupun implisit diberikan oleh dokumen konstitutif organisasinya. Legal Personality ASEAN. Pasal 3 Piagam ASEAN mengatur tentang legal personality ASEAN yang mengatakan bahwa ASEAN sebagai sebuah organisasi antar pemerintah dengan ini diberikan status hukum. Dengan berlakunya Piagam ASEAN, maka ASEAN mempunyai status hukum sebagai subjek hukum internasional atau legal personality. Piagam ASEAN ini dimaksudkan untuk mendorong transformasi ASEAN dari suatu organisasi yang bersifat longgar menjadi organisasi yang memiliki landasan hukum yang kuat atau legally binding. Hal ini akan berimplikasi bagi negara-negara anggotanya, yaitu negara-negara anggota wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam piagam ini secara efektif dan mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotaan yang terdapat dalam pasal 5 ayat 2 Piagam ASEAN. Dengan demikian, setiap negara anggota dituntut untuk menyesuaikan peraturan di negaranya masing-masing agar sesuai dengan substansi dan isi Piagam ASEAN demi mencapai cita-cita ASEAN. Contoh penggunaan legal personality ASEAN. Rules of Procedure for Conclusion of International Agreement by ASEAN atau disebut sebagai ROP merupakan salah satu instrumen pelaksanaan pasal 41 ayat 7 Piagam ASEAN yang menjelaskan mengenai kemampuan ASEAN untuk membuat perjanjian dengan negara atau organisasi internasional. ROP hanya berlaku bagi perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh ASEAN sebagai entitas dan bukan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara-negara anggota ASEAN secara kolektif. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara-negara anggota ASEAN secara kolektif tidak terikat pada ROP ini, melainkan prosedurnya ditentukan berdasarkan persetujuan negara-negara anggota ASEAN secara kasuistik. ROP mengatur proses pembuatan perjanjian internasional oleh ASEAN secara komprehensif, bahkan hingga mengenai surat kuasa atau full powers. Perjanjian hak istimewa dan kekebalan ASEAN berlaku terhadap legal personality ASEAN seperti yang dinyatakan di Piagam ASEAN bab 6 pasal 17 ayat 1 yang menyatakan bahwa ASEAN memiliki kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa di wilayah negara-negara anggota sebagaimana diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Perjanjian tersebut menetapkan pelaksanaan legal personality dalam transaksi dalam negeri diwakili oleh Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal atau pejabat sekretariat ASEAN lainnya yang diberi wewenang oleh Sekretaris Jenderal. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah menonton video ini.